Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan cerita Nabi Isa alaihissalam pada judulnya yang ke-29, Isa yatahammalul adza. Nabi Isa menanggung kesakitan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa kana as-sayyidul masihu lagiban. Adalah Nabi Isa alaihissalam itu merasa letih. Qad adnahu al-jahdu wa tulul wuqufi fil mahkamati wa tahammal al-adha. Jadi Nabi Isa merasa letih ketika di sidang itu karena sudah sudah ditambah lagi banyak dihina, mungkin disakiti lah gitu. Terus waktu berdirinya juga ketika di sidang itu lama dan ia membawa beban salib itu. Wa tahammalul adza, ia menanggung kesakitan. Maka as-salibu thaqilan, adalah salib itu berat. Wa qad kallafa hamlahu, ia menanggung bebannya. Fakana la yastati', maka adalah beliau itu tidak bisa an yusri'a fil mashyi, tidak bisa untuk berjalan dengan cepat. Jadi ini seperti di film-filmnya Nabi Isa versi Kristen. Jadi Nabi Isa dibebankan salib yang dipakai untuk menggantungnya. 30. Tadbirun ilahiyun. Tadbir ini aturan Tuhan lah. Jadi ini memang aturan Tuhan. Ini memang rencananya lah gitu. Wahuna, di sini dari sinilah amara syurtiyul muakkalu bihi syaban israilian. Jadi karena sudah letih mungkin ini ya. Jadi polisi itu memerintahkan untuk diwakilkan. Nabi Isa itu diwakilkan. Jadi karena Nabi Isa sudah capek. Jadi di sini ini menurut pemahaman saya di dalam cerita ini bahwa ada pemuda Israel ini mengganti posisinya Nabi Isa alaihissalam di dalam menanggung salib itu bihamlil ud, dengan menanggung beban kayu itu. Wa kana ashadda zumalaihi hamasatan, dan adalah pemuda Israel yang diminta untuk mengganti Nabi Isa di dalam menanggung beban kayu itu adalah salah satu teman yang paling bernafsu ingin menyakiti Nabi Isa, wa akbaruhum safahatan, dan yang paling besar kebodohannya, wa ahrasahum ala idza'i sayyidil Masih. Jadi pemuda itu juga yang paling ingin menyakiti Nabi Isa, wa mubadaratan ilaihi, dan paling bersegera kepada Nabi Isa di dalam ingin menyakitinya itu. Hatta yantahil amru sari'an, hingga terhentilah oleh perkara itu secara cepat. Maksudnya gimana ini ya? Jadi mungkin ini cepat-cepat ingin menyakiti Nabi. Wa yatakhallasu min hadhil mas'uliyah al-marhiqah. Gini. Wa yatakhallasu min hadhil mas'uliyatil marhiqah. Jadi dia bisa terbebas daripada sesuatu yang ditanggung yang melelahkan ini. Ya, jadi mungkin
dia ingin cepat sampai ke tempat eksekusi. 31 walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan baginya Nabi Isa. Wa hakadha wasala al-mawqiba ila babil masnaqi, dan begitulah sampailah rombongan itu ke tempat penggantungan, ke tempat penyaliban. Fataqaddama syurtatul masnaqi, maka datanglah petugas penyalib itu, petugas penyalib yang ada di lokasi itu. Watasallamul amra minasyurtatil madaniyin, jadi mereka menerima perintah dari polisi atau petugas dari rombongan yang datang dari kota ini. Wara'au asyabah yahmilus salib, dan mereka melihat, petugas itu melihat, mereka melihat pemuda yang tadi mengganti Nabi Isa di dalam menanggung salib, kayu salib itu. Ini berarti sudah dirubah dia nih, sudah dirubah rupanya. Jadi pemuda yang bodoh yang ingin menyakiti Nabi itu di sini sudah diubah oleh Allah bentuk atau rupanya di sini. Jadi petugas yang ada di sana itu melihat ia memikul salib itu. Wakhtalatal habilu bin nabili. Jadi ini seperti metafor ini, jadi bingunglah. Jadi salah persepsi lah gitu, dikira itu. Waka surat dajiju, dan menjadi ribut lah. Jadi karena mungkin salah dia merasa dirinya orang yang pemuda ini yang menggantikan Nabi itu berteriak lah gitu, bukan saya lah, kayak gitu mungkin anaknya teriakannya. Fa akhadhu bi yadi syabil hamili lis-salibi, maka para petugas menggenggam tangan pemuda itu yang membawa salib. Wahum la yashukun, sedangkan mereka para petugas itu tidak merasa fi annahu huwal mahkumu alaihi bis-salib, pada bahwasanya dialah yang dihukum atas salib itu. Wa huwa yasihun, ia berteriak, wa yadhijjun, dan meronta-ronta, wa yu'linu bara'atahu, dan ia memberitahu bahwa ia tidak bersalah, wa annahu la sya'na lahu bil hukmi was salbi, bahwasanya dia bukan orang yang dihukum dan bukan orang yang akan disalib. Wa innama kullifa hamal al-'udi, hanya saja dia itu yang dibebankan akan beban salib sukhratan wa zulman. Itu sukhratan ini apa artinya? Ini mengejek arti sukhrat ini. Bagaimana cara mengartikannya ya? Sukhratan wa zulma. Wa syirtatul masynaqi ya la yaltafituna ila dzalik. Sedangkan para petugas itu tidak menoleh kepada ucapannya itu. Wala yafhamuna lughatahu, dan mereka itu tidak mengetahui bahasa pemuda itu. Li'annahum, karena bahwasanya para petugas itu minar Rumi wal Yunani, mereka itu berasal daripada Romawi dan Yunani. Wal Yunanil ummatil hakimah. Ini sudah berapa nih? 9 menit. Ini judulnya yang ke-32, tanfidhu hukmin. Ini eksekusi hukumannya lah. Wa kullu mujrimin yatanassalu min jarimatihi, dan bermula tiap-tiap orang yang berbuat kriminal akan mengingkari daripada perbuatannya itu. Wa kullu mujrimin, maksudnya ini, jadi karena dia berteriak-teriak
bukan saya. Jadi petugasnya itu merasa ya wajar saja kalau seorang kriminal itu tidak mengakui perbuatannya. Jadi antang saja dia menebasnya lah gitu, ataupun menggantungnya. Wa kullu mujrimin lahu siyahun, dan bermula tiap-tiap pelaku kejahatan itu ia berteriak wa awilun, dan meratap, wa akhaduhu wa nafadhu fihil hukma. Jadi dilaksanakanlah eksekusinya. Wal yahudu waqifuna ala bu'din, sedangkan orang-orang Yahudi itu berdiri di kejauhan. Wad dunya lailun wa zalamun, sedangkan dunia, jadi ketika itu sudah malam dan gelap. Kenapa dijelaskan malam dan sudah gelap? Wahum yazunnuna kulla zanni, sedangkan mereka itu menyangka bahwa setiap sangkaan itu annal maslub, bahwa yang disalib itu adalah huwal masih, ialah Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sini ada beberapa perbedaan cerita di kitab dan di film itu. Kalau di sini Nabi Isa itu merasakan sakit, disiksa, ditangkap, dibebankan salib. Tetapi kalau di film itu tidak. Jadi ketika sudah perjamuan selesai, orang Romawi mendobrak pintu, Nabi Isa sudah diangkat. Nah, salah satu orang yang diserupakan itu lalu berubah. Jadi orang yang diserupakan itulah yang ditangkap lalu disiksa. Berbeda dengan di kitab ini. Rafa'u Isa ila sama. Jadi Allah naiknya Nabi Isa ke langit. Amma Sayyidina Isa ibnu Maryam. Adapun Nabi Isa bin Maryam, faqad najjahu Allah Ta'ala, Allah sudah selamatkan ia min kaidil Yahudi, daripada tipu daya orang Yahudi, wa rafa'ahu ilaihi, dan mengangkat Nabi Isa ke sisinya, mukarraman mutahharan, dimuliakan, disucikan, minalladzina kafaru, daripada orang yang kafir. Al-Quran yatahaddatsu 'anil qissah. Jadi ini judul yang ke-34. Nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga bisa diperbaiki di kolom komentar bagi para pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.